Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengumumkan 2 nama industri farmasi yang melanggar ketentuan penggunaan bahan baku pelarut obat sirup. Ya, dengan demikian total ada 5 perusahaan farmasi yang menggunakan bahan baku mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Dua perusahaan farmasi yang melanggar ketentuan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB dalam obat sirop, yakni PT Samko Farma dan PT Ciubros Farma. Hal itu disampaikan Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam jumpa pers di Tapos Bogor Rabu kemarin. Berdasarkan hasil pengujian pada bahan baku dan produk kedua farmasi itu mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang tidak memenuhi syarat atau ambang batas aman. Selanjutnya, BPOM telah memerintahkan kedua industri farmasi tadi untuk menarik seluruh peredaran produk sirup obat dari pasaran dan melakukan pemusnahan terhadap seluruh stok produk yang ada. Sebelumnya, BPOM juga mengumumkan ada 69 obat mengandung cemaran zat berbahaya yang diproduksi oleh 3 perusahaan farmasi, yakni PT Yarindo Pharmatama, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Avi Pharma. Jalur distribusinya memang panjang, ya, dari importirnya melalui beberapa distributor bahan kimia dan pedagang besar hingga bahan baku khusus sampai ke industri farmasi. Sementara itu, Bareskrim Polri terus melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan gagal ginjal akut yang menyeret beberapa perusahaan farmasi dengan mendatangi rumah korban di Jalan Haji Selong, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kepada ibu korban, petugas menanyakan kronologis kematian Muhammad Ziyad Al-Hasbi, seorang balita berusia 10 bulan yang diduga meninggal akibat gagal ginjal akut. Dari tempat ini, polisi lalu mengamankan obat paracetamol sirop yang sempat dikonsumsi korban sebelum meninggal dunia pada 19 September lalu. Selain ke rumah korban, petugas juga mendatangi puskesmas tempat korban memperoleh obat sirop. Polisi lalu membawa barang bukti ini ke Puslap 4 Mabes Polri untuk kepentingan penyelidikan. Untuk keluarga atau orang tua korban yang masih memiliki sampel atau produk yang obat sirup yang masih ada di rumah, kami himbau untuk menyerahkan kepada penyidik. PT Universal Pharmaceutical Industries mengadukan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM ke Ombudsman RI Rabu kemarin. Salah satu farmasi yang ditutup oleh Bareskrim Mabes Polri ini merasa keberatan dengan langkah BPOM menyalahkan pihaknya menggunakan produk yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi batas aman. Kuasa hukum PT Universal Pharmaceutical Industries Hermansyah Huta Galung mengklaim pihaknya tak bersalah soal bahan baku obat yang digunakan, lantaran bahan baku sudah dianggap tercemar EG dan DEG dari supplier atau pemasok. Hermansyah menyebut BPOM juga tidak mewajibkan perusahaan farmasi untuk menguji kandungan EG dan DEG sebelum digunakan. Hanya bisa beli bahan baku dari penyuplai yang diakui BPOM. Kalau kita beli dari berbeda yang tak diakui BPOM, kita harus lapor ke BPOM. Berdasarkan data Kemenkes hingga Senin 7 November 2022, total ada 324 kasus pasien gagal ginjal akut dengan angka kematian 195 pasien di seluruh Indonesia. Demikian laporan tim Liputan ANTV.